Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas 10, Design of Experiment, metode Taguchi. Anggota kelompok 9 ada saya sendiri, Raul Manalu. Selanjutnya ada Gom Putro HT. Selanjutnya ada Jonathan Mianto Perdede. Selanjutnya ada Azri Liliana Wulandari. Selanjutnya ada Anton Aljabar. Metode Taguchi diperkenalkan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1940 yang merupakan metodologi baru dalam bidang teknik dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, menekan biaya penelitian dan riset seminimal mungkin. Metode Taguchi adalah sebuah strategi untuk membangun produk atau proses yang tahan noise robust sejak tahapan desain. Design of experiment versi Taguchi ini sering disebut orthogonal array experiment. Ada 18 orthogonal array standar hasil pengembangan Taguchi. Orthogonal array adalah matriks faktor dan level yang disusun sehingga pengaruh suatu faktor dan level tidak berbaur dengan faktor dan level lainnya. Bagian terpenting dari orthogonal array terletak pada pemilihan kombinasi level dari variabel-variabel input untuk masing-masing percobaan. Kelebihan metode Taguchi. Yang pertama, lebih efisien karena memungkinkan untuk melaksanakan percobaan yang melibatkan banyak faktor, tetapi jumlah unit percobaan yang dilakukan relatif kecil. Yang kedua, memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol, dan kurung noise. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat untuk penelitian diantaranya menghemat waktu, material, biaya, tenaga dalam melakukan percobaan. Karena metode hanya memerlukan sedikit kombinasi perlakuan, tetapi tetapi sudah dapat menentukan optimasi dengan baik. Taguchi orthogonal array. Berikut adalah tabel-tabelnya. Ada orthogonal array, Norans, max factor, max of column at this level. Selanjutnya, saya akan menjelaskan signal to noise ratio, yaitu untuk sebuah sistem komunikasi yang baik, efek dari noise harus minimal mungkin dibandingkan dengan output atau sinyal. Oleh karena itu, signal to noise atau SN sering dijadikan karakteristik kualitas sistem komunikasi. Di sini ada rumusnya, yaitu di mana sinyal input atau sistem itu akan keluar menjadi output. Lalu rumusnya adalah sebagai signal power per noise power atau U pangkat 2 per alfa pangkat 2 itu menjadi S per N atau 10 log yang artinya menjadi U pangkat 2 dan alfa pangkat 2. Next, kita harus tahu apa saja kata karakteristik dari kualitas signal to noise ratio. Karakteristik kualitas menurut Taguchi ada tiga, yaitu ada nominal is the best, terus ada smaller is better, dan larger is better. Sedangkan cara melihat karakteristik suatu percobaan yaitu dengan menggunakan signal to noise ratio atau SN ratio. Next, jadi kita akan menjelaskan nominal is the best. Jadi nominal is the best ini merupakan karakteristik kualitas dengan nilai tidak nol dan terbatas, nilai yang positif maupun negatif. Nilai yang diukur berdasarkan nilai target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai mendekati target telah ditetapkan, maka kualitas semakin baik. Jadi di sini, di sebelah kanan kita ada rumusnya, yaitu kerugian dan pencapaian target. Jadi kalau di nominal is the best ini, rumusnya SN sama dengan 10 log, yaitu Y-2 per S pangkat 2. Next. Kita ada smaller the better, yaitu dia karakteristik yang kualitasnya terukur dengan batas nilai 0 dan non negatif. Dengan nilai ideal adalah 0, pencapaian nilai mendekati 0, maka kualitas akan semakin baik. Di sini tertulis rumusnya bahwa SN sama dengan minus 10 log dalam kurung 1 per N Y pangkat 2. Next, kita ada karakteristik yang terakhir, yaitu larger the better.
yaitu karakteristik yang kualitas terukur dengan nilai non negatif dengan nilai ideal tak terhingga. Pencapaian semakin mendekati nilai tak terhingga, maka kualitas yang dihasilkan semakin baik. Nah, di sini tertulis bahwa SN sama dengan minus 10 log dalam kurung 1 - 1 minus 1/Y². Atau L dalam kurung Y sama dengan K1/Y². Di mana nanti akhirnya adanya pendapatannya tentang pencapaian target dan kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berikut tahapan penggunaan metode Taguchi, yaitu yang pertama, pilih output yang ingin dioptimasi. Contoh, jumlah produksi yang sebanyak mungkin, cacat yang sekecil mungkin, atau kekuatan yang sebesar mungkin, dan lainnya. Yang dua adalah pilih faktor yang bisa dikontrol dan variasi levelnya. Ketiga, pilih faktor yang tidak bisa dikontrol dan variansinya. Yang keempat, pilih orthogonal array yang cocok dengan jumlah faktor dan level yang dipilih. Yang kelima, lakukan pengujian atau simulasi sesuai skenario orthogonal array. Yang keenam, lakukan analisis statistik menggunakan SN ratio untuk mengintegrasikan level dari kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. 7. Pilih kombinasi faktor dan level yang memberikan hasil optimal. Dan yang ke-8, lakukan konfirmasi pengujian. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Eksperimen ini bertujuan untuk mengoptimasi kekasaran permukaan proses pembukutan. Yang kedua adalah faktor dan level yang mempengaruhi hasil kekerasan permukaan proses pembukutan. Berikut adalah tabel variabel proses: A. Putaran spindle, B. Gerak makan, dan C. Dalam pernakanan. Oke. Selanjutnya, berikut adalah contoh soalnya, yaitu tabel orthogonal array yang sesuai dengan eksperimen. Oke, selanjutnya. Dan inilah contoh soal 4, yaitu target tingkatan kekasaran yang paling minimum. Yaitu lakukan eksperimen pengujian seusai skenario orthogonal array. Selanjutnya. Dan ini juga sama, tabel dari eksperimen pengujian seusai skenario orthogonal array. Selanjutnya. Oke, saya selanjutnya akan jelaskan. Contoh soal tabel hasil eksperimen. Berikut ada beberapa faktor: putaran spindle, satuannya RPM, gerak makan, milimeter per second. Dalam pemakanan, satuannya milimeter. Untuk contoh soal, analisis statistik menggunakan SN, signal to noise ratio, untuk mengidentifikasi level dari kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Analisis hasil eksperimen menggunakan Minitab. Untuk target, smaller the better, SNS, kita memilih signal to noise yang paling besar. Artinya, signalnya semakin besar, noise-nya semakin kecil. Pada grafik di samping, kombinasi faktor dan level yang kita pilih adalah putaran spindle 2748 RPM, gerakan makan 0,15 mm per second, dalam pemakanan 0,50 mm. Kesimpulan, metode Taguchi adalah sebuah konsep mendesain produk dengan membuat kerugian atau noise seminimal mungkin dan keuntungan bernilai seoptimal mungkin. Tingkat efektif dan efisiensi rancangan percobaan dengan metode Taguchi lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor. Faktor yang bisa dikontrol dan faktor yang tidak bisa dikontrol, dan level. Penerapan metode Taguchi dapat memberikan banyak manfaat untuk penelitian, diantaranya menghemat waktu, material, biaya, tenaga dalam melakukan percobaan.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.